berlimpah dengan syukur Tuhan untuk kasih setiamu Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Satu hal yang kami rindu Tuhan, kami boleh berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku berdiam di dalam rumah-Mu,
boleh selalu berada di dekat-Mu Tuhan, boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau yang memberkati memakai hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap perkataan firman yang keluar Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kami boleh taburi kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Bersyukur pagi hari ini kita kembali bersekutu bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati sukacita dan sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, datang memuji Dia, menyembah Dia, kita merasakan kekuatan yang baru. Kita merasakan sukacita dan pesanan damai sejahtera yang boleh ada dalam hati kita. Pagi hari ini kembali kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap firman yang kita dengarkan, setiap firman yang kita terima, yang kita renungkan, menjadi satu kekuatan bagi kita, menjadi satu hal yang menjadikan kita orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak hal yang sepertinya menjadi alasan untuk kita menjadi lemah, tapi kembali firman Tuhan sangat cukup bagi kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan dalam menghadapi segala sesuatunya. Kita mau membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana ada begitu banyak contoh-contoh atau saksi-saksi iman dalam Alkitab. Dan ini ayat yang baru saja kita baca ini adalah kelanjutan dari Ibrani pasal 11 tentang saksi-saksi iman. Di sana ada banyak sekali tokoh-tokoh iman, para pejuang iman yang menjadi dikatakan bahwa mereka bagaikan awan yang mengelilingi kita, yang memberikan satu contoh, yang memberikan teladan bagaimana mempertahankan iman di hadapan Tuhan, bagaimana mempertahankan iman di tengah-tengah tantangan-tantangan yang dihadapi. Kalau kita melihat mungkin yang paling kita sering kali dengar tentang imannya Abraham yang sangat percaya kepada firman Tuhan, yang sangat percaya kepada perkataan Tuhan, sehingga dia dijuluki sebagai bapak orang beriman. Dan selain itu ada begitu banyak lagi dalam pasal 11 tentang tokoh-tokoh iman, saksi-saksi iman. Tentu saja mereka mendapatkan julukan sebagai saksi-saksi iman, semuanya berangkat dari bagaimana mereka berjuang dalam iman pada Tuhan. Bagaimana mereka dalam tantangan yang harus mereka hadapi, mereka tetap mempertahankan iman kepada Tuhan, sehingga mereka disebut sebagai saksi-saksi iman atau pejuang-pejuang iman. Dan saya percaya bahwa setiap kita sebagai orang percaya, kita pun sama dengan mereka. Dikatakan bahwa di ayat yang pertama tadi, kita ada di dalam suatu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan apa? Yaitu perlombaan dalam mempertahankan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama ada dalam arena perlombaan ini, sehingga yang Tuhan mau adalah kita tetap dalam perjuangan, tetap dalam perlombaan ini. Dikatakan bagaimana supaya menjadi sebagai peserta lomba yang baik, sebagaimana seharusnya kita melakukannya. Dikatakan bahwa di ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita,
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, hal-hal yang membuat kita terhalang untuk tekun dalam Tuhan, hal-hal yang membuat kita sulit untuk berjuang dalam perlombaan iman. Tentu saja bukan tentang seberapa besar tantangan yang kita hadapi, karena pasti akan ada tantangannya, tapi yang Tuhan mau kita memulai dengan cara kita menanggalkan semua hal-hal yang membuat kita terhalang dalam mengiring Tuhan. Dan selanjutnya di ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Terus memandang kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin sulit untuk melakukannya ya, semakin sulit maksudnya. Kenapa? Karena kita melihat suatu hal yang membuat kita benar-benar secara nyata kita terhalang untuk terus percaya kepada Tuhan. Tapi kembali firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bagaimana supaya kita terus berjuang dan tekun dalam perlombaan ini. Itu dengan cara memandang kepada Yesus yang memimpin iman kita. Maka selalu firman Tuhan mengatakan pandang kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan. Kalau kita melihat keadaan membuat kita lemah, ternyata membuat kita sepertinya merasa ini sangat-sangatlah sulit. Tapi firman Tuhan mengatakan memandang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan. Dia yang memberikan kita kekuatan, yang memimpin kita dalam iman untuk terus percaya kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kita bahwa dalam mempertahankan iman kepada Tuhan, tantangan pasti ada seperti yang dialami oleh saksi-saksi iman tersebut. Mereka semua menghadapi tantangan, mereka semua menghadapi rintangan yang besar dalam mempertahankan iman. Nah, sama juga dengan kita bersama menghadapi tantangan masing-masing dalam hidup kita tersendiri, dalam kita mempertahankan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa bagaimana kita menjadi peserta yang baik, bagaimana kita menjadi peserta lomba yang baik, yaitu kita dengan memulainya dengan kita terus mulai menanggalkan hal-hal yang menghalangi kita mengiring Tuhan. Selanjutnya kita lakukan dengan tekun, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita terus dalam perjuangan ini, kita terus tekun dalam perlombaan iman kita terhadap Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Secara jujur mungkin kita melihat situasi membuat kita sangat manusiawi untuk menjadikan ini alasan untuk kita tidak berjuang. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita pagi hari ini bahwa kita harus tekun di dalam Tuhan, tekun beribadah. Bagaimana caranya hari-hari ini mungkin kita menghadapi persekutuan yang berbeda ya, kita melakukan ibadah yang berbeda, tapi salah satu bukti kita terus berjuang, salah satu bukti kita terus setia dalam Tuhan adalah dengan kita tetap beribadah sesuai dengan apa yang ditetapkan kepada kita, yaitu secara online untuk hari-hari ini. Mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan di dalam hati kita, kekuatan di dalam kehidupan kita, di dalam kita terus berjuang untuk percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini biar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita, memberkati kita semua. Mari terus setia kepada Tuhan, mari terus percaya kepada Tuhan, memandang terus kepada Tuhan, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memimpin iman kita kepada kebenaran. Kita percaya bahwa Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, tak pernah sedetik pun meninggalkan, membiarkan kita. Dia Allah yang setia mengasihi kita. Mari kita belajar untuk berjuang lebih lagi, lebih setia lagi, lebih mengasihi Tuhan. Itu sebuah perjuangan yang kita harus lakukan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyikan pujian Ku Pandang Wajah-Mu dan berseru. Ku pandang wajah-Mu dan berseru.
kasih persekutuan kami pagi hari ini. Biar menjadi satu kekuatan bagi kami, menjadikan kami orang-orang percaya, menjadikan kami jemaat Tuhan yang kuat di dalam Engkau, di dalam menghadapi apapun sepanjang kehidupan kami. Kami percaya kami mempunyai Engkau Allah kami yang luar biasa, yang memimpin kehidupan kami dalam iman kami. Terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka. Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan Tuhan berikan selalu kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan doa pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.